Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita Nair dan di Hong Kong hari ini kita akan bincang-bincang dengan Ibu Hajah Neneng Sari Banon. Ya Bu Hajah, Ya, santai aja Bu Hajah. ya. Nah sebelumnya saya sudah dapat bocoran dari teman-teman. Kadang-kadang Ibu Hajah Neneng Sari Banon ini juga disebut Bu Camat. Kadang-kadang juga calon camat, calon mubaligat. Kemudian juga kadang-kadang saking lamanya di Hong Kong disebut perpustakaan berjalan. Mungkin ya karena dia lama di Hong Kong, jadi ketika ditanya informasi Hong Kong dia lancar jawabnya. Kemudian salah satu aktivitasnya yang paling dikenal di Hong Kong adalah sering ngajak BMI gabung dengan majelis taklim. Alhamdulillah. Dan kemudian terkenal juga sebagai international family karena suaminya orang Hong Kong, anaknya Indo Hong Kong, ibunya orang Indo dan menantunya orang Turki. Nah, last but not least, banyak sekali kenalannya, hubungannya silaturahmi dengan para ustadz yang ada di Hong Kong dan di Indonesia. Cuma sedikit agak keras kepada ustadz yang kira-kira nyeleneh gitu. Baiklah, kita mulai saja Bu Hajah Neneng Sari Banon. Ya. Coba ceritakan sedikit mengenai kegiatan Ibu di majelis taklim. Biasanya yang Ibu selalu kasih banyak-banyak advice kepada anak-anak BMI yang baru datang maupun yang sudah lama di Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya ketemu lagi dengan Pak Haji Nasir dan terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Alhamdulillah ya, saya memang dari pelosok ke pelosok ya, bukan dari majelis yang gede-gede, tapi dari majelis yang kecil-kecil itu pembinaan saya itu ya. Alhamdulillah, karena dengan dari yang kecil dulu bisa jadi gede, bukan dari gede bisa jadi kecil ya. Jadi yang dibinanya dari kecil dulu sampai kadang ke pinggir-pinggir kali. Masya Ya. Allah. Jadi pinggir kali bukan di dalam masjid aja. Sekarang alhamdulillah setiap hari Sabtu atau hari-hari biasa ada di majelis taklim yang ada di Masjid Sim Sacuy, Kowloon Masjid biasanya gitu ya. Alhamdulillah, cuma karena sekarang lagi ada virus corona jadi belum begitu aktif. Nah, dari sana banyak sekali teman-teman BMI terutama yang dari Indonesia itu datang ke Hong Kong itu ternyata bawa masalah gitu. Mungkin masalah keluarga, masalah suami. Terus dari sini ada tekanan dari bosnya atau majikan mungkin karena perbedaan karakter beda segalanya lah gitu kan. Nah, dari sinilah kita perlu dengan simpati, dengan PDKT kepada teman-teman, bukan cuma mengarahkan dalam ngajinya atau dalam sholat. Cuma itu perlu merangkul supaya tidak putus asa gitu. Kalau bahasa Indonesia tidak putus asa, karena dengan kita menyayangi, merangkul BMI itu dari hati ke hati bicara, insya Allah dia akan membaik dan akan kuat untuk menghadapi semua masalah yang ada di Hong Kong ini terutama. Begitu juga yang di Indonesia, biasanya BMI itu buruh migran Indonesia itu banyak tekanan dari sana sini Pak. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi kita bagaimana, kayak saya pribadi ini bukan orang lain gitu, saya pribadi itu terusik gitu, hati saya itu merasa gimana gitu, perlu menolong dan simpati kepada BMI karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi BMI ini saya itu dari bukan dari majelis gede tapi dari yang kecil-kecil dulu. Mungkin ada 1-2 orang kadang bicara dari hati ke hati kayak di taman seperti ini gitu, terus kenalan, nanti gabung. Alhamdulillah banyak jadi terbentuk majelis-majelis sekarang seperti di Satin, di Yunlong gitu. Di Yunlong aja Senin sampai Ahad ada sekarang. Yang pegangnya Bu Erni kalau Senin sampai Sabtu, alhamdulillah. Begitu juga di dalam masjid Sim Sacuy sekarang, alhamdulillah saya juga dimasukkan ke dalam pembina ya, mungkin pembina lah istilahnya gitu, pembina di majelis taklim harian yang di Sim Sacuy di masjid, dalam masjid ini. Masya Allah. Begitu juga yang di luarnya. Insya Allah mudah-mudahan sehat semua ya Pak ya. Ya, Kita amin. bisa bergandeng tangan.
Iya. Nah, Bu Hajah, Iya. karena saya juga banyak kenalan dengan majelis-majelis taklim yang belum tercover oleh Bu Hajah. Iya. Bagaimana kalau nanti mereka tuh kesulitan mendapatkan ustadz-ustadz pada hari-hari besar Islam seperti Mauludan, Isra Mi'raj, dan pengajian-pengajian mingguan lainnya. Bagaimana Bu Hajah? Apakah mereka itu bisa request ustadz yang banyak mereka ketahui? Ibu Hajah Sari Bandon ini banyak sekali hubungan silaturahimnya dengan para ustadz di Indonesia dan di Hong Kong. Insya Allah ya Pak ya, kalau memang ketua majelis, terutama ketua majelisnya, ada beberapa waktu itu juga udah mengundang ustadz. Jadi hari haknya itu 2 hari sebelum itu membatalkan. Ada yang 1 hari membatalkan. Langsung nangis ke saya. Alhamdulillah saya juga selalu ya, ini kan lillahi ta'ala ya Pak niatnya gitu. Alhamdulillah guru saya itu selalu siap membantu. Insya Allah ada salah satu guru saya ini. Jadi Bun gimana ini? Oh iya Pak, saya bilang kasihan ini majelis sudah ngumpulin kayak mau ziarah ke Cina waktu itu. Ternyata ustadznya itu nggak bisa, yang udah di ininya beberapa bulan itu nggak datang gitu, nggak bisa datang, membatalkan pihak. Jadi kan kasihan, kecewa. Terus saya juga memberi ustadz itu nggak sembarangan Pak. Saya takut dunia akhirat. Jadi harus benar-benar selektif dan saya harus tahu dan persis siapa beliau. Sampai saya harus tahu keluarganya di Indonesia. Itu baru saya rekomendasikan untuk teman-teman. Karena pertanggungjawabannya Pak. Ya, alhamdulillah ada beberapa majelis juga yang waktu itu mau ziarah, udah berapa 2 bis, nggak ada ustadznya. 2 hari itu malam-malam nangis, langsung saya request ke guru saya sampai mintain, alhamdulillah datang langsung, Sabtu datang, terus minggunya ziarah, malamnya udah pulang lagi ke Indonesia karena padat juga. Ziarah ini kan ke makam Guangzhou, sahabat baginda Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Alhamdulillah. Jadi di samping kegiatan di majelis taklim juga Ibu Hajah ini sering mengadakan tur ke tempat-tempat ziarah dan masjid-masjid yang ada di sekitar Guangzhou provinsi yang jaraknya dengan Hong Kong kalau tidak macet lebih kurang 1,5 jam ya Lebih, Bu Hajah. ya. Lebih. Ya, Bu Hajah, Ya. ada lagi yang bisa ditambahkan hal-hal lain mengenai BMI kita yang bergabung, yang baru, yang sudah lama bergabung di majelis-majelis taklim yang ada di Hong Kong. Iya. Jadi BMI ini ya alhamdulillah yang baru misalnya itu, yang baru datang ini ke sini itu saya selalu menghimbau kepada teman-teman dan menyampaikan supaya lebih berhati-hati karena sekarang banyak BMI makan BMI. Nah, jadi bukan kita yang makan BMI, Pak, tapi BMI makan BMI. Nah, seperti investasi bodong yang gitu-gitu. Terus ada yang mohon maaf banget, ini mohon maaf ya, ada salah satu mungkin oknum ustadz dengan menjual sesuatu karohmah apa-apa. Sedangkan itu kan kalau ya kurang ini ya, karena gini kayak tasbih karohmah. Nah, berkarohmah terus ini sorban berkarohmah apa berkarohmah itu kayaknya kalau saya pribadi nih Ustadz, Pak, kalau bagi saya pribadi itu saya menghindari soal itu. Kenapa? Karena itu nanti takutnya kena syirik. Akidah itu Pak. Iya. Iya. Jadi sudah ada menyenggol akidah ya. Betul. Jadi mohon maaf, saya memang bukan ustazah. Saya bukan ustazah bukan dari pesantrenan. Cuma saya berusaha untuk memperbaiki diri. Saya juga memang bukan orang alim gitu ya, ya Pak Haji. Saya cuma sekarang ini pingin membenahi diri, terutama diri saya pribadi dan keluarga dulu sebelum ke orang lain, baru keterapkan ke orang lain. Dan BMI yang lama juga di sini itu banyak juga yang kayak kemarin di bawah rumah saya ini. Saya itu sampai kenalnya saya sudah lama, tapi baru curhatnya kemarin. Gitu. Dari bilangnya ustazah. Pak Haji juga kenal lah orangnya, nggak usah perlu disebutin, itu kurang etis. Cuma salah satu ini udah gelarnya ustazah, anak-anak manggilnya ustazah. Nah, saya juga waktu itu salut dengan fikih-fikihnya. Saya malah mau belajar berguru sama beliau.
Ternyata udah ada masukan begini. Saya tidak gampang menerima masukan seperti itu, tapi saya teliti dan teliti. Kemarin yang tetangga saya, Mbak di tetangga saya di bawah rumah saya, naik ke rumah nangis. Ternyata waktu itu punya cerita lain. Ini Ibu Neneng, Bunda Neneng kenal sama Ustazah A yang tinggal di sana. Menurut saya itu bukan ustazah, cuma seorang BMI yang biasa menghandle ustad-ustad atau mungkin ini, tapi kayaknya agak nyeleneh kalau bagi saya sih, saya gituin. Mohon maaf banget ini ya. Nah, dari BMI ini jadi BMI makan BMI. Waktu itu suruh 20.000 uang Hongkong ditransferin. Ternyata nggak ditransfer waktu itu, anak ini lagi di interminate. Duitnya 20.000 dititipin karena merasa gurunya ustazah, dia panggilnya ustazah, ustazah Fulan tolong dikirimin ke Indonesia 20.000 dan nitip ini kalung saya 10 gram, habis semua. Nah ini bukan kita, bukan warga Indonesia yang ada di Hong Kong yang nipu mereka, tapi temannya sendiri. BMI, apalagi pesan saya kepada BMI, jangan terlalu percaya ya, apalagi seperti yang bisnis sebulan bisa dapat 3 juta dengan investasi 10 juta. Dari mana? Investasi bodong. Iya betul, banyak. Ini anak ini di totalnya habis 600 juta. Iya, oke, demikianlah tadi teman-teman sekalian, banyak yang di Hong Kong maupun Indonesia. Perhatian Ibu Hajah Neneng Sari Bandon ini kepada buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong agar lebih berhati-hati akan hal-hal yang negatif seperti yang disampaikan Ibu Neneng Sari Bandon tersebut. Oke, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Hajah Neneng Sari Bandon. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu ya.